Halo, salam sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Amin. Amin. Oke, di bulan Februari ini saya sudah kedatangan narasumber yang istimewa juga, ada Dokter Gigi Trihari Wahyu. Selamat datang kembali nih, Bu Dokter. Nggak bosan ya, tapi ya? Oh, alhamdulillah. Oh, jangan pernah bosan ya? Iya, tidak ada kata bosan. Oh, karena saya memang tidak membosankan ya. Siap. Oke, dokter, ini kan di bulan Februari ini kan bulan istimewa ya. Ini sebagian para remaja-remaja ini ada lagi Valentine. lagi berebut coklat nih ya. Iya. Oke, tapi untuk kita nih ya, di tanggal 15 Februari itu juga ada hari istimewa juga gitu ya. Ada peringatan Hari Kanker Anak Sedunia atau International Childhood Cancer Day. Nah, seperti apa nanti kita akan ngobrol-ngobrol ria ya bersama Dokter Gigi ya. Trihari Wahyu, Subkor Uspro Usila Jiwa dan Nafsa, Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun. Oke, dokter. Sebenarnya apa sih kanker itu? Nah, nih. Jadi kanker itu adalah suatu pertumbuhan yang abnormal dari sel atau jaringan yang ada di tubuh kita. Karena yang pasti dia sifatnya invasif, merusak, terus tidak bisa dikendalikan, bahkan bisa berpindah ke tempat yang lain di dalam tubuh kita. Oke, nah ini kan mungkin banyak juga ya orang yang kanker apa udah tahu istilahnya gitu ya, tapi kantong kering ya. Bukan ya, itu saya penyakitnya kantong kering ya, apalagi di jam-jam segini, di tanggal-tanggal segini. Oke, siap lanjut. Jadi mungkin banyak orang ya, kanker itu gitu, tapi belum semuanya paham sih. Apa sih bedanya kanker sama tumor? Itu apakah ada bedanya ataukah memang itu sama-sama kanker? Orangnya kan orang awam ya gitu ya, mungkin kan belum paham nih dokter. Oke, jadi gini, kalau untuk tumor itu hampir mirip sih sebenarnya. Cuma kalau tumor itu ada pertumbuhan yang abnormal, tapi dia tidak ganas atau tidak merusak. Jadi seandainya ada benjolan di tangan atau di bagian tubuh kita, dia nggak akan berkembang menjadi lebih besar. Tidak ada keluhan rasa sakit, terus tidak ada kemerahan, keradangan dan sebagainya. Tapi beda kalau dengan CA ya, kanker. Karena bedanya yang tumor itu bisa dikatakan jinak, kalau kanker itu mengarah ke keganasan yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi biasanya ciri-cirinya kadang-kadang ada benjolan, terasa nyeri, terus perkembangannya cepat ya, benjolan atau pertumbuhannya abnormal ya. Perkembangannya cepat, terus ada keradangan dan sebagainya, itu kita harus sudah warning bagi kita. Warning bagi kita, oh ya berarti harus segera diperiksakan karena takutnya itu mengarah ke keganasan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk CA itu memang cirinya nggak khas, tidak mempunyai gejala yang khas. Jadi memang orang medis aja susah untuk mendeteksi atau mendiagnosa itu CA atau bukan. Perlu pemeriksaan lebih lanjut gitu ya. Lebih lanjut mulai dari lab dan sebagainya. Jadi bagi orang awam ketika ada pertumbuhan yang abnormal di tubuh kita, contohnya ada benjolan di payudara atau ada benjolan di mana, ada kayak tai lalat pun kalau sudah ada rambutnya dan sebagainya nggak kena ya langsung. Itu juga kita harus aware ya, kita harus aware terhadap diri kita sendiri. Gitu. Kita harus segera, nggak usah takut lah. Intinya ketika kita mengetahui secara dini penyakit apa yang ada di tubuh kita, kita bisa mendapatkan perawatan lebih cepat sehingga proses penyembuhannya akan lebih bagus. Oke, jadi buat teman-teman mungkin jangan takut dulu gitu ya. Kadang kan orang udah mikirnya nanti kalau nanti di diagnosa gini nanti harus operasi, harus di kemo, rambutnya hilang atau gimana. Itu udah mindset seperti itu pasti ada nih ya. Nah, supaya nih kita tuh terhindar dari kankernya, sebenarnya apa sih penyebab utamanya gitu dok? Oke, penyebab kanker itu ada dua macam ya, faktor lingkungan dan faktor genetik. Kalau faktor lingkungan itu banyak bahan karsinogenik yang ada atau bahan-bahan menyebabkan kanker. Contohnya dari makanan ya, kita tahu junk food, mulai dari mie instan, mulai dari saus-saus yang pokoknya makanan-makanan yang tidak sehat itu mengandung bahan karsinogenik. Terus yang kedua, contohnya lagi adalah salah satunya sinar ultraviolet juga.
Jadi dari jam 11 ke atas kita berupaya jangan berpanas-panasan ria ya. Seandainya kita harus di lapangan, ada harus pakai payung gitu. Nggak segitunya lah. Minimal ada lotion yang bisa melindungi kita karena kena paparan sinar ultraviolet yang secara terus-menerus dan dalam jangka waktu panjang itu juga bisa menyebabkan perubahan gen atau sel di dalam tubuh kita. Terus yang kedua faktor genetik atau keturunan. Jadi sama dengan penyakit-penyakit tidak menular lainnya. Jadi, ketika orang tua kita yang turunan ke atas ya, orang tua bapak, ibu, kakek, nenek dan sebagainya itu mempunyai penyakit tertentu, seandainya CA mamai, berarti kita mempunyai resiko CA mamai juga karena gennya kita yang melindungi CA, yang di daerah mama itu sudah sensitif. Jadi kena rangsangan dikit, kena bahan karsinogen dikit, kita sudah bisa lebih cepat untuk terjadinya atau metastase menjadi kanker. Jadi memang kita harus lebih aware lagi terhadap diri kita, makan makanan yang bergizi seimbang ya. Jangan terlalu banyak makan junk food ya, bakar-bakaran. Aduh, itu padahal paling enak lah ya. Apalagi dengan nasi hangat. Aduh, jadi lapar. Oke, Bu. Tadi kan sudah dijelaskan nih sebagai pengantar kita ya di Hari Kanker Anak ini. Nah, untuk dalam memperingati Hari Kanker Anak ini, apa sih tema yang diusung, Bu? Oke, temanya ya kalau kanker secara keseluruhan adalah close the gap. Close the gap. Kita menutup kesenjangan gitu ya? Kesenjangan. Jadi ini kalau tema kanker secara keseluruhan ya, jadi hampir sama juga sih tadi apa survivor. Better survival is achievable. Jadi kita semua bekerja sama, bergandengan tangan untuk mensupport pasien-pasien dengan penyakit kanker itu yang pertama. Terus memberikan fasilitas pelayanan yang maksimal karena ketika seseorang terkena CA, apalagi anak-anak ya yang memang kemungkinan sistem imunnya lebih rentan, terus harus mendapatkan gizi yang cukup atau yang bagus supaya sistem imunnya tetap naik. Jadi diharapkan terus peranan berbagai macam pihak ya, dari masyarakat, dari pemerintah, dan tidak bisa dititik beratkan pada dinas kesehatan aja. Ya, betul. Jadi memang harus bergandengan tangan supaya bisa memperpanjang usia harapan hidup dari pasien-pasien kanker itu dengan mempermudah fasilitas, penyediaan fasilitas, mempermudah sarpras, bantuan-bantuan bahan makanan untuk mereka supaya mereka bisa lebih fight. Jadi ini kan diperingati sebagai Hari Kanker Anak ya, dokter ya. Apakah sih memang ada resiko ya anak itu terkena kanker? Nah, ini penyebabnya apa sih biasanya, dokter? Jadi kalau anak terkena kanker ya sama seperti kita ya. Jadi setiap orang mempunyai resiko untuk terkena kanker, apalagi dengan pajanan-pajanan tadi yang faktor lingkungan genetik, gaya hidup dan itu dan sebagainya. Jadi tapi untuk anak itu 1-5% faktor lingkungan karena anak memang belum terpapar banget ya dengan bahan-bahan karsinogen tadi. Terus 5-15% adalah faktor genetik keturunan. Jadi kayak leukemia itu memang besar karena faktor keturunan ya. Dan yang terbanyak prosentasenya adalah idiopatik atau tidak diketahui sebabnya. Waduh, nah ini ya yang susah ya. Iya, ini yang memang susah terdeteksi dan kita juga nggak tahu. Dan kebanyakan karena ciri atau gejalanya yang tidak khas tadi, akhirnya jangankan pada anak-anak, pada orang dewasa pun kebanyakan kanker itu terdeteksi di stadium yang sudah lanjut atau stadium 4. Otomatis perawatannya, pengobatannya juga harus lebih kompleks. Jadi memang di dewasa pun deteksi dini terhadap kanker itu kan juga orang dewasa aja takut ya, dan tidak semuanya tuh memahami nih ciri-cirinya kanker. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan gitu ya kalau memang di tubuh kita ada sesuatu yang baru gitu ya, apalagi pada anak-anak. Nah, ini mungkin peran orang tua juga harus lebih aware lagi ya terhadap anak-anak apabila memang ada gejala-gejala ataupun ada bagian tubuh yang kira-kira kok tiba-tiba ada yang lain. Nah, ini harus tetap segera untuk datang ke fasilitas kesehatan gitu ya, dokter ya. Nah, untuk jenis kanker pada anak-anak sendiri, dokter. Nah, ini apakah berbeda dengan kanker pada orang dewasa atau memang ada
tertentu, jenis-jenis tertentu gitu, Dok? Jadi gini, sebenarnya hampir sama ya karena organ tubuhnya juga sama, tapi ada beberapa yang terbanyak adalah seperti leukemia. Leukemia kan memang kanker pada kelainan darah ya. Itu biasanya ada sesuatu di sumsum tulang belakangnya. Terus ada retinoblastoma. Retinoblastoma itu adalah kanker pada mata. Ini biasa sering ditemukan sebenarnya pada anak-anak usia di bawah 5 tahun. Oke. Untuk retinoblastoma yang ciri khasnya dari retinoblastoma ini adalah penampakan mata kucing. Jadi mata anak itu seperti mata kucing ketika kena cahaya mengkilat. Oh gitu. Itu ciri khas banget dari retinoblastoma. Jadi salah satu kanker yang bisa dideteksi itu adalah retinoblastoma pada anak. Terus yang sering terjadi juga adalah osteosarkoma pada tulang ya. Terus limfoma maligna pada kelenjar getah beningnya. Karsinoma nasofaring ini juga bisa dideteksi tapi agak ribet ya. Jadi kalau tadi retinoblastoma itu hanya dengan alat, kita punya alat di setiap puskesmas, insya Allah kita juga sudah mulai jalan di tingkat TK sama PAUD ya untuk mendeteksi itu. Kalau untuk karsinoma nasofaring alatnya agak nggak bisa mobile, nggak bisa jalan, jadi harus di vaskes. Oke. Ya, terus sama neuroblastoma. Nah, biasa kanker pada anak yang paling banyak persentasenya. Tapi kalau untuk kasus sendiri, Dok, untuk di Kota Madiun, apakah ada atau memang ada? Tapi alhamdulillah enggak segitu. Oh, enggak banyak ya, tapi ada. Nah, tapi takutnya kalau tidak terdata Mbak Sari. Jadi belum diketemukan atau sebagainya. Jadi seperti tadi ya sudah saya bilang kayak retinoblastoma itu kan ada khas banget ya. Ya kalau sudah mata anak ketika kena cahaya itu kayak mengkilat gitu ya. Mata kucingnya kita tahu banget ya, itu ya udah harus segera diperiksakan. Oke, nah ini juga peran orang tua lagi ya, kembali ke peran orang tua lagi ya, Dok, masyarakat juga kalau ini. Jadi barangkali orang tuanya kurang aware, kader kesehatan yang bisa lebih aware, yang pasang anten lebih tinggi, atau masyarakat. Ditambah lagi antennya? Iya, jadi pacanannya biar cepat. Oke, Dok. Tadi di Kota Madiun tadi ada beberapa, tapi memang tidak banyak karena memang ada faktor lain yang mungkin memang tidak diketahui atau belum diketahui gitu ya. Yep. Nah, untuk pengobatan sendiri, Dok, untuk pengobatan kanker ini seperti apa, Dok? Apakah semuanya difasilitasi oleh pemerintah? CS ya, atau bagaimana ini, Dok? Oke, jadi gini, kalau tadi sudah saya bilang ya, kita harus bergandengan tangan karena pengobatan kanker tuh harus secara holistik, secara keseluruhan. Kita memperbaiki itu semuanya, tidak hanya dari obat, tidak hanya dari terapinya, tapi juga perbaikan gizinya. Di minimal itu anak tidak stres ya, atau orang penderita kanker tidak stres karena sulitnya mencapai fasilitas kesehatan untuk proses penyembuhannya. Metode pengobatan yang biasa dipakai itu adalah yang pertama operasi ya, tapi sebelum operasi biasanya kita kemoterapi dan yang perlu diingat ya, jangankan untuk CA ya, ketika orang terdiagnosis suatu penyakit itu ada fase denial pada diri kita. Denial itu penolakan. Kadang-kadang contoh saya dulu ini ya, waktu Delta kena juga. Waktu Delta kena juga COVID itu. Itu kita aja yang tahu ya secara teori. Nanti medisnya gini, nanti pengobatannya gini, pencegahannya gini. Udah bayangin duluan ya. Iya. Kok kenapa saya? Saya kurang apa ya Allah? Ini saya apa, dosa saya apa? Itu wajar banget. Tapi kembali lagi kita harus bisa manajemen hati, dipasrahkan. Oh bismillah, aku mencoba berobat. Soalnya kebanyakan pasien-pasien kanker itu fase denialnya agak panjang, Mbak Sari. Tergantung penerimaan diri kita sendiri gitu ya. Mampu nggak gitu ya. Iya, jadi kalau udah CA itu udah pikirannya udah, waduh hidupku kurang berapa lama. Nah, jadi ketika orang depresi atau stres itu imunnya akan lebih turun sehingga CA-nya akan lebih, metastasisnya lebih mudah ya. Selain kemo ada radioterapi, imunoterapi, terapi hormon dan terapi dari target. Tapi yang biasa memang ada paketannya kemoterapi. Fungsinya dari perawatan adalah mencoba mematikan sel CA tadi supaya dia tidak berkembang lebih banyak lagi atau lebih bermetastase lebih jauh lagi. Berarti ini untuk pengobatan ini tergantung sama stadiumnya juga ya, Dok ya? Iya. Jadi sama sih, kalau temuannya itu sudah stadium 3 atau stadium 4 itu agak berat kita. Bukannya agak berat ya, pengobatannya agak lebih panjang.
prosesnya agak lebih panjang. Nanti ada juga sebenarnya untuk paliatif. Paliatif itu menguatkan pasien-pasien CA agar bisa menghadapi kasarannya kalau memang sudah terdiagnosis ya kadang-kadang kurang berapa bulan atau apa, walaupun itu tetap Allah yang menentukan ya. Itu ada tim paliatif yang untuk konseling, untuk menyiapkan hati pasien gitu ya, untuk bisa mengikuti perawatan atau pengobatan yang sudah direncanakan. Oke, untuk Kota Madiun sendiri dok, apakah ada program untuk deteksi dini ini? Bagaimana dok? Cerita dok. Oke, jadi gini sebenarnya kanker itu yang bisa dideteksi dari sekian banyak CA ya, dari sekian banyak CA itu yang bisa dideteksi sampai saat ini adalah 4 yang banyak pada cewek, yaitu CA mamai itu bisa dengan sadari dan sadanis, pemeriksaan payudara sendiri ya. Ada caranya, tangan diangkat terus sambil mandi, nanti ada gerakan memutar, ada gerakan ini, pokoknya kita juga harus aware kuncinya. Ketika puntingnya itu ada bentukan keriput kayak kulit jeruk, terus habis itu mudah keluar air dan rasanya sakit, atau ada benjolan dari pemeriksaan sendiri tadi, monggo bisa ke vaskes. Kalau untuk pemeriksaan payudara oleh medis namanya sadanis. Ya. Terus CA serviks atau leher rahim. Itu biasa rutin dilakukan. Kita biasa sebenarnya kalau paketan IVA itu selalu dengan paketan sadanis. Jadi dibuka atas dan dibuka bawah, diperiksa atas. Atas bawah gitu ya? Iya, dapat plus. Dapat dua buka bawah, atas juga gitu ya? Atas bawah akhirnya. Jadi kalau untuk IVA hampir sama. Ketika kita ketemuan itu di tahap awal, itu dengan krioterapi aja udah selesai nanti itu. Jadi kalau IVA itu biasanya disemprot dengan asam asetat di serviksnya. Kalau bagus itu kayak donat yang mengembang itu serviknya, jadi bundar itu ya, kayak donat yang mengembang itu kalau bagus. Tapi ketika ada ulcer atau ada kelainan itu bentuknya kayak ada luka, terus agak keriput, berdarah, iritasi dan sebagainya, itu dengan di krioterapi yang ada di puskesmas juga ada, itu sudah nanti bisa selesai, regenerasi selnya juga sudah bagus. Makanya itulah fungsinya deteksi dini ya. Deteksi dini. Kebanyakan ya, walaupun ini di setiap puskesmas ada Mbak Sari untuk IVA sama sadanisnya. Dan bagi wanita yang sudah aktif berhubungan seksual ya, yang sudah menikah ya tentunya ini ya, atau nggak menikah nggak apa-apa, pokoknya sedang, jadi harus balik aware kepada dirinya sendiri. Kalau nggak kita siapa lagi kan? Betul. Jadi sudah tidak dibatasin kita kalau untuk pemeriksaan IVA sama sadanis nggak pakai surat nikah atau apa enggak. Jadi kalau sudah aktif berhubungan seksual, apalagi yang sudah punya resiko keturunan itu harus lebih rutin. Kita adakan rutin setahun sekali, itu selalu ada di semua puskesmas, itu insya Allah dapat minimal snack sama makan minimal itu 2 kali. Programnya pemerintah sendiri? Kalau programnya pemerintah sih sekali. Sekali. Nanti di bulan apa dok biasanya dok? Ini di setiap puskesmas mempunyai jadwal sendiri-sendiri. Jadi sudah nggak di dinas lagi, tetapi sudah kita breakdown ke puskesmas. Tapi teman-teman puskesmas punya ada target juga. Jadi kurang lebih selama 3 tahun itu 40% dari total wanita usia subur. Nah, ini bagi wanita usia subur di luar sana ataupun wanita yang sudah melakukan atau sering berhubungan gitu ya, berhubungan seksual. Nah, ini harus memeriksakan dirinya gitu ya, Dok. Untuk deteksi dini supaya ya kalaupun nggak ada apa-apa ya itu alhamdulillah ya Dok. Kalaupun ada apa-apa, nah ini kan cepat penanganannya gitu kan ya. Sama satu lagi yang bisa deteksi dini adalah yang tadi nasofaring tadi. Nasofaring itu tadi gitu ya. Selain yang retinoblastoma. Untuk nasofaring, kemudian sadanis, kemudian pemeriksaan IVA itu pemeriksaan yang gratis atau berbayar nih Dok? Kalau kita datang ke puskesmas Dok? Kalau untuk IVA, jadi yang 3 tadi ya, IVA, retinoblastoma, sama sadanis, free. Free. Nah, cuma yang nasofaring karena memang ada reagen yang khusus, kemungkinan masih ada di rumah sakit aja. Jadi khusus untuk yang nasofaring itu ada di rumah sakit gitu ya Dok? Tapi untuk retinoblastoma, kemudian sadanis dan juga IVA ini gratis yang ada di puskesmas sesuai dengan jadwalnya masing-masing puskesmas tentunya ya Dok. Nah ini tentunya juga teman-teman harus lebih aware lagi terhadap kesehatan dirinya dan juga jangan lupa untuk
browsing-browsing gitu ya, info-info jadwalnya kapan sih pemeriksaannya. Oke, gitu. nah, bisa menanyakan juga. Kemungkinan biasanya kader kesehatan juga tahu. Nah, oke. Nah, terakhir nih dok. Tadi kan sudah deteksi dini, kemudian juga dijelaskan nih sama Dokter Wahyu bagaimana caranya kita supaya terhindar nih dari kanker gitu ya. Dimana tadi ada faktor lingkungan, juga ada faktor genetik juga ya penyebabnya dok. Yes. Nah, terakhir nih dok, pencegahan kankernya seperti apa nih dok? Oke. Karena kanker juga sama dengan penyakit tidak menular lainnya ya. Betul. Jadi kita harus hidup Bersih. merubah lifestyle, Oke. gaya hidup kita menjadi hidup yang sehat, itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa dengan cerdiknya. Oke. Cek kesehatan secara rutin. Enyahkan asap rokok, rajin olahraga, diet gizi seimbang, istirahat cukup, dan kurangi stres gitu ya dok. Stres, oke, udah sip. Oke, nilai saya 95 ya. ya. Oke, berarti saya masih ingat ya. Oke, cerdik dok. Gimana nih? Bisa cerdik bisa dijelaskan lebih lanjut nih dok. Oke, jadi yang tadi ya, kita yang balik lagi kita harus aware karena kesehatan itu sebenarnya murah kalau kita aware ya. Jadi cek kesehatan secara berkala, minimal 1 tahun sekali lah. Kita cek kesehatan secara berkala. Kalau untuk PTM ya tensi, gula darah dan sebagainya. Tapi kalau untuk IVA dan Sadanis itu kita kalau yang beresiko bisa 1 tahun sekali. Tapi kalau yang tidak beresiko sebenarnya bisa 3 tahun sekali. Oke, itu tadi ya. Dimana kita juga PTM ini kan sudah melalang buana kita dok ya. Di semua kelurahan ada gitu ya dok. Di OPD ada. Kurang apa lagi ya gitu dan ya. itu rutin dilakukan dengan pemeriksaan lengkap. Aduh, kurangin apa lagi ya bersama Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun. Oke. Kemudian terus kalau enyahkan asap rokok, kalau kita tahu bersama bahwa rokok itu sudah banyak berapa puluh ribu zat karsinogenik yang ada di dalam rokok. Jadi selain yang junk food tadi itu rokok sangat besar pengaruhnya, dan jangan lupa perokok pasif itu lebih besar resikonya ya, resikonya daripada perokok yang aktif. Terus rajin olahraga, jangan lupa olahraganya sesuai dengan kemampuannya Mbak Sari ya. Oh gitu. Jadi pilih olahraga yang cocok bagi dirinya, terus sesuai kemampuan. Jangan ketika pingin langsing atau pingin diet ini udah olahraganya full sehari sampai 5 kali. Nah, itu menyiksa diri ya. Menyiksa diri benar. Rajin olahraga, terus diet gizi seimbang. Diet gizi seimbang itu yang tadi. Jadi makanan bergizi gitu ya. Jadi konsumsi. Isi piringku. Oke. Ya, jangan lupa berapa persen dari karbohidratnya. Jadi tetap harus seimbang karena tubuh kita butuh yang namanya karbohidrat, protein, mineral, vitamin dan sebagainya. Terus yang ini kelola stres. Itu karena ketika kita depresi, ketika kita stres, apapun penyebabnya, sistem imun kita turun. Waduh, nah ini ya. Jadi ya ini sering mungkin ada. Oh gitu, tak pikir mau diajak kemana gitu dok, supaya nggak stres ya. Ternyata suruh curhat aja. Enggak, kita kan sudah difasilitasi juga oleh pemerintah Kota Madiun. Itu ada Lunalon, ada Marlian, gitu, ada Mekah. Itu kan sudah sore ketika kita galau atau apa, nongkrong aja di sana, beli es 5.000 sudah ini gitu. Iya, itu kalau ada temennya dok. Kalau nggak ada temennya terus ngapain nongkrong di situ diam? Loh, ketika lihat orang-orang yang sedang berselfie atau sedang healing itu kita kadang-kadang terhibur loh Mas Ari. Gitu ya. Jadi sebenarnya itu ini murah juga gitu loh, balik lagi dan semuanya ada di Kota Madiun gitu loh. Betul ya. Kita ngelihat orang seneng itu kita sudah efeknya ke kita juga gitu ya. Iya, terimbas bahagia gitu. Pokoknya nggak lihat ODGJ ya. Oh, itu nanti di tema selanjutnya ya dok. Di dokter tuh kayaknya banyak banget ya. Oke, nih. Tadi sudah dijelaskan nih sama Dokter Wahyu nih, ada bagaimana penyebabnya kanker, kemudian upaya pencegahan, apalagi juga ada deteksi dini, kemudian ada pemeriksaan PTM yang ada di seluruh kelurahan ini semua ada di seluruh gitu ya. Wilayah Kota Madiun lah. Betul, di seluruh wilayah, di instansi-instansi juga ada gitu ya dok. Nah, tapi juga harus tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan juga germasnya. Oke.
Terima kasih Dokter Wahyu atas waktunya. Sama Mbak Sari. Jangan bosen-bosen ya. Oh tidak. Kayaknya bulan depan ada jadwal lagi ya. Siap. Kita bersama ODGJ kah? Belum, ODGJ agak jauh nanti. Oh, oke. Tapi kita siap, insya Allah ke depan kita ada juga deteksi dini PPOK. Oke, PPOK, apa itu PPOK? Ya, kita Nantikan nantikan ya. Oke, apa itu PPOK? Penasaran kan PPOK apa? Oke, terima kasih kawan Diska. Sampai jumpa di info selanjutnya. Bye-bye.